Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini selanjutnya kita akan analisis dan kita interpretasikan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, ini kita lihat di end part test-nya ini. Untuk uji normalitas dikatakan normal apabila lebih dari 5%. Kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, nilai sigmanya yaitu 0,074, maka ia dikatakan normal. Lalu kita mau tahu uji hetero. Kita bisa lihat di gambar scatter plot. Ini nih yang chart scatter plot dependent variable total W. Dikatakan hetero apabila datanya tersebar. Apabila datanya nempel-nempel atau menumpuk-numpuk, maka dikatakan homogen. Pada gambar ini kita bisa lihat datanya itu tidak menumpuk-numpuk atau tumpang tindih gitu. Maka dapat kita katakan scatter gambar ini heterogen. Karena dia ini lumayan tersebar, nggak numpuk-numpuk atau tumpang tindih gitu. Lalu kita selanjutnya, kita scroll ke atas. Untuk uji multicol pada tabel koefisien, multicol itu antar variabel independen itu tidak boleh saling berhubungan. VIF harus kurang dari 10, toleransinya ini harus di atas 0,1. Pada VIF di bawah 10 yaitu 1,268. Pada toleransi ini tidak ada yang di bawah 0,1 karena ada 0,789. Dia dikatakan multicol apabila ada datanya itu di atas 10 VIF-nya, toleransinya di bawah 0,1. Tetapi pada data yang kita uji ini toleransinya di atas 0,1, yaitu 0,789, 0,789, dan VIF-nya ini di bawah 10, yaitu 1,268, 1,268. Kita simpulkan pada tabel one sample yang ini tidak ada masalah untuk uji normalitas. Pada gambar scatter plot ini tidak ada masalah untuk uji hetero. Untuk uji multicol ini juga tidak ada masalah. Lalu kita lihat uji R-square. Uji R-square kita kelewat. Lalu kita lihat uji R-square ini yang artinya koefisien determinasi. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen ke variabel dependennya. Ada di tabel ini model summary. Koefisien determinasinya kita lihat di kolom R-square 0,542. Kalau dipersenin maka dia 54,2%. Nah, sekarang kita interpretasiin pengaruh variabel M dan B terhadap W sebesar 54,2% dan sisanya itu 45,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Kita ulangi uji R-square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Variabel independennya ini M dan B, dan variabel dependennya W. Pengaruh M dan B ke W ini itu tadi berapa? 54,2%. Nah, sisanya yang 45,8% itu selain variabel M dan B. Berarti yang mempengaruhi variabel ini kemandirian dan motivasi. Untuk 45,8% itu seperti kenyamanan tempat belajar, fasilitas yang diberikan orang tua untuk kita, dan lain-lain. Sekarang kita lihat di uji F di tabel ANOVA ini. Kita turunin sedikit. Nah, uji F ini harus di bawah 0,05. Kalau kita lihat, nilai signifikan uji F ini 0,00, berarti dia di bawah 0,05. Maka artinya, kalau kita interpretasikan, secara bersama-sama variabel B dan M berpengaruh terhadap W. Sekarang kita lihat
uji T di tabel koefisien kita turunin. Nah, ini tabel unstandardized coefficient yang ini, B dan ini nggak bisa diwarnain ya. Yang ini nih yang saya pakai kursor, ini disebutnya uji T. Ini uji T. Kalau tabel collinearity statistik yang ada tolerance dan VEF ini individual. Uji F itu dia berpengaruh, tadi kita yang hasil interpretasi ini tuh dia berpengaruh bersama apabila dia di bawah 0,05. Nah, uji T ini juga berpengaruh bersama apabila dia di bawah 0,05. Nah, variabel M yaitu motivasi ini, yang motivasi ini dia berpengaruh pada prestasi karena dia di bawah 0,05. Di kolom B-nya juga tidak ada minus. Maka semakin besar motivasi, semakin besar juga prestasi itu. Berarti dia positif. Kalau semakin kecil motivasi, semakin turun prestasi. Ini bisa dibilang negatif. Kalau ini positif ya, yang di kursor ini. Lalu yang total B ini kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar ini berpengaruh pada prestasi karena di bawah 0,05. Di kolom juga dia tidak ada minus, maka dia positif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.